Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat memahami hubungan antar makhluk hidup dengan benar. Sekarang kita masuk ke materi ya, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah anak-anak, ini gambar apa? Ya, ini ada gambar bunga dan kupu-kupu. Coba kalian perhatikan kupu-kupu yang sedang hinggap di sebuah bunga ini. Nah, apa yang dilakukan kupu-kupu itu? Ya, kupu-kupu hinggap di bunga untuk mengisap nektar yang dihasilkan bunga. Apakah dengan begitu bunga dirugikan karena nektarnya diisap oleh kupu-kupu? Nah, meskipun nektarnya diisap kupu-kupu, bunga tidak dirugikan karena kupu-kupu membantu penyerbukan bunga tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke rantai makanan. Nah, dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk karena peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Makhluk hidup dalam rantai makanan dibedakan berdasarkan perannya, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Perhatikan contoh rantai makanan berikut. Nah, perhatikan ya. Suatu rantai makanan terdiri dari beberapa tingkat. Tingkat pertama ya berupa produsen. Perhatikan yang Butia tunjuk. Nah, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan zat makanannya sendiri, misalnya tumbuhan hijau. Nah, tingkat kedua disebut konsumen primer atau konsumen satu yang bersifat herbivore. Herbivore adalah pemakan tumbuhan. Nah, tingkat ketiga disebut konsumen sekunder atau konsumen dua, yaitu karnivor dan seterusnya. Makhluk hidup yang menduduki tingkat tertinggi disebut konsumen puncak. Nah, produsen ya dan konsumen yang mati akan dirombak oleh pengurai menjadi zat-zat yang dapat digunakan oleh produsen ya. Ini perhatikan, ini adalah produsen atau tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau dimakan rusa, rusa dimakan oleh singa. Nah, singa yang mati ini ya akan dirombak oleh pengurai menjadi zat-zat yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Nah, perhatikan rantai makanan berikut. Nah, ini anak-anak, tumbuhan hijau ya dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan elang dan elang mati ya. Dan ini diurai. Coba anak-anak, ini tumbuhan hijau perannya sebagai apa? Masih ingat? Iya, sebagai produsen. Kalau tikus perannya sebagai apa? Iya benar, sebagai konsumen satu. Nah, kalau ular, betul, konsumen dua. Sedangkan elang, ya konsumen tiga. Elang yang sudah mati, nah ini diurai, disebut apa perannya? Dekomposer, betul sekali. Nah,
Setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, makhluk hidup saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antara makhluk hidup dapat terjadi melalui hubungan simbiosis, predasi, dan kompetisi. Kita bahas simbiosis terlebih dahulu ya. Simbiosis adalah hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda. Simbiosis dapat dibagi menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, anak-anak, ini gambar apa? Ini adalah gambar kerbau dan ini burung jala ya. Kita bahas yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi burung jalak dan kerbau. Nah, ini nak, burung jalak dan kerbau. Dalam hubungan ini, burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa kutu yang menempel di tubuh kerbau. Sementara kerbau diuntungkan karena kutu-kutu yang menempel di tubuhnya berkurang. Jadi si burung jalak untung karena makan kutu, sedangkan kerbaunya ini juga untung karena kutu-kutu yang menempel jadi berkurang. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar ikan hiu dan ini ikan remora. Yang kedua kita akan bahas simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya interaksi antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Bagi ikan hiu, keberadaan ikan remora tidak menguntungkan maupun merugikan. Jadi di sini ya, menguntungkan salah satu pihak yang menguntungkan salah satu pihak yang untung di sini adalah ikan remora. Nah, anak-anak, ini gambar apa? Iya, benar, ini adalah tali putri. Nah, yang ketiga kita akan membahas simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Contohnya interaksi antara tali putri dengan tumbuhan inangnya. Nah, tali putri diuntungkan karena mendapatkan makanan dari tumbuhan inang, sedangkan tumbuhan inang dirugikan karena makanannya diambil oleh tali putri. Nah, di sini keterangannya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain yang rugi. Jadi yang untung tali putri, kemudian yang dirugikan adalah apa? Ya, benar, tumbuhan inangnya. Nah, anak-anak, ini gambar apa? Nah, ini seekor elang sedang memangsa ular ya. Nah, kita akan bahas predasi. Nah, predasi adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup. Pada interaksi ini, salah satu makhluk hidup berperan sebagai predator, makhluk hidup yang memangsa, dan makhluk hidup lainnya berperan sebagai prey atau mangsa. Jadi di sini sebagai predator ini ya elang, sedangkan yang dimangsa adalah ular. Nah, ini gambar apa anak-anak? Nah, ini ada sekumpulan zebra dan sekumpulan jerapah. Nah, yang C kita akan membahas tentang kompetisi. Kompetisi adalah persaingan antar dua makhluk hidup atau lebih untuk memperebutkan sumber daya yang sama di tempat yang sama. Sumber daya yang diperebutkan adalah makanan, air, maupun tempat tinggal. Contohnya, persaingan mendapatkan air antara kelompok zebra dan jerapah di ekosistem padang rumput. Ya, ini adalah sekelompok zebra dan jerapah memperebutkan air di ekosistem padang rumput yang gersang. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.